Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi dari SD Negeri Payaraja. Dan kedua rekan Saya Khairul Wisa dari SMA Negeri 1 Karangbaru. Saya Muhammad Ilham Nur dari SMK 1 Bendahara. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Lisa. Baik, seperti yang kita sepakati minggu lalu, hari ini kita bertemu untuk melakukan supervisi kegiatan coaching. Bapak sebagai coachnya nanti di mana saya melakukan studi penilaian, yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memperdayakan coaching. Nah, kegiatan ini sesuai dengan alur cerita, kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Gimana? Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap Bu Lisa. Oke, baik. Nah, pertanyaan dari saya, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Yang ingin saya kembangkan ya Bu Lisa melalui kegiatan coaching ini tentunya kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kenapa alasannya itu, Pak? Karena menurut saya dengan memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mampu memunculkan proses kreatif dari coaching sehingga dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, lanjut, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Jadi bagian yang saya harap bisa amati itu ada 3 bisa. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mendengarkan dengan rasa, kemudian yang terakhir kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Lanjut, bagaimana persiapan Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nih? Tentunya saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya bisa, sehingga saya yakin dan optimis dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi mampu membantu rekan saya atau coach untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, ada tidak harapan Bapak dari observasi ini akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya melalui kegiatan coaching ini saya dapat mengetahui tujuan dari percakapan, kemudian mampu mengembangkan kompetensi coaching saya, dan terakhir saya berharap mendapat umpan balik dari Indonesia. Baik Pak, nah sampai jumpa kita di proses coaching nanti. Saya akan melihat Bapak melakukan proses coaching terhadap coaching Bapak. Nah, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya Pak. Baik Bu Nisa. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nisa. Assalamualaikum Bu Rami. Waalaikumsalam Pak Ilham. Ya Bu Rami, seperti janji kita minggu lalu, hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya Bu Rami. Tapi hari ini saya tidak sendiri Bu Rami. Di sini sudah ada Ibu Nisa sebagai supervisor yang akan mengobservasi kegiatan kita hari ini. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Lisa. Izin ya Bu Rahmi, hari ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching kali ini. Silakan dimulai Pak Ilham. Oke, terima kasih Bu Nisa. Bu Rami, langsung aja kita mulai ya. Sebelumnya Bu Rami apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ilham. Pak Ilham sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Rami. Baiklah Bu Rami, permasalahan apa yang Bu Rami ceritakan hari ini? Jadi gini Pak Ilham, saya itu mengalami kendala nih Pak Ilham. Kendalanya itu dalam proses pembelajaran di kelas nih Pak. Oh, berarti Bu Rami mengalami kendala dalam proses belajar di kelas. Kalau boleh Ibu ceritakan kendala seperti apa nih Bu? Saya menemukan nih Pak Ilham, ternyata di kelas saya itu kemampuan membaca pemahaman murid saya itu rendah Pak Ilham. Berarti kendala yang Bu Rami hadapi terkait dengan kemampuan membaca pemahaman murid Iya Pak. yang masih rendah ya Bu Rami. Bagaimana cara Bu Rami mengidentifikasi kemampuan membaca muridnya? Pada saat melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia Pak Ilham, saya menemukan bahwa hasil belajar murid saya itu rendah, masih banyak yang di bawah KKTP. Terutama itu dalam materi menjawab pertanyaan berhubungan dengan wacana Pak Ilham. Padahal wacananya itu masih sederhana, tapi mereka masih belum paham nih Pak Ilham. Berarti pada pembelajaran bahasa Indonesia masih banyak yang di bawah KKTP ya? Iya, iya. Baik Bu Rami, dari situasi yang Bu Rami hadapi tersebut, kemampuan membaca pemahaman seperti apa nih yang Ibu inginkan sebenarnya? Kalau sesuai dengan kompetensi di tingkat SD ya Pak Ilham ya, kemampuan membaca yang saya inginkan itu yang pertama mereka bisa menangkap nih Pak Ilham isi dari wacana, isi dari bacaan. Kemudian yang kedua
mereka bisa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi bacaan. Kemudian yang ketiga, mereka bisa menceritakan kembali apa dari isi bacaan yang mereka baca. Begitu Pak Ilham. Jadi ada tiga dari Burhani ya. Pertama menangkap isi bacaan, menjawab pertanyaan, kemudian menceritakan kembali atau menceritakan ulang isi bacaan yang Burhani. Benar Pak Ilham. Oke, jadi selama ini pembelajaran yang sudah Burhani terapkan untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman murid itu seperti apa Pak? Selama ini dalam melakukan pembelajaran di kelas Pak Ilham, saya mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang saya lakukan yang pertama itu saya pernah menanyakan kepada guru di jenjang sebelumnya ya Pak Ilham di kelas 4 untuk mengetahui bagaimana nih kemampuan literasi membaca murid. Kemudian saya juga menerapkan model pembelajaran yang saya rasa cocok nih berdasarkan data yang saya peroleh tersebut. Oh berarti Burhani sudah menanyakan nih kepada guru di jenjang sebelumnya. Kalau boleh Burhani ceritakan lebih jauh nih, data seperti apa yang mendapatkan dari guru tadi? Yang pertama tentunya data profil belajar murid ya Pak Ilham. Kemudian bagaimana minat belajar mereka seperti itu Pak Ilham. Namun ada satu hal yang menarik yang saya temukan nih Pak Ilham. Ternyata ada sepertinya itu faktor lost learning Pak Ilham akibat pandemi COVID. Jadi kemampuan membaca murid itu masih belum mencapai kriteria Pak Ilham. Dan untuk mengatasi itu, saya pernah menerapkan beberapa model pembelajaran seperti yang saya ceritakan tadi. Namun sepertinya hasilnya itu belum memuaskan Pak Ilham. Wah, berarti Ibu sudah melakukan suatu langkah yang baik ya dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid, kemudian Burhani juga telah menerapkan berbagai model dan media, namun hasilnya belum memuaskan ya Burhani. Iya, Pak. Menurut Burhani sendiri nih, apa faktor yang mempengaruhi hasil yang belum memuaskan tersebut? Menurut saya, mungkin model pembelajaran yang saya terapkan itu belum semuanya ini Pak Ilham baik langkah-langkahnya. Kemudian bisa jadi dari faktor media pembelajarannya mungkin juga belum menarik nih, belum sesuai dengan karakteristik siswa SD Pak Ilham. Jadi Ibu berpikir model yang Ibu terapkan belum sesuai langkah-langkahnya, kemudian medianya juga belum sesuai dengan karakteristik murid ya Bu? Iya. Jadi saya penasaran nih Burhani, bagaimana respon atau reaksi dari murid ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau boleh saya ceritakan nih Pak Ilham ya, saya menerapkan di kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya menerapkan model pembelajaran kooperatif nih Pak Ilham. Jadi saya mengelompokkan siswa ya sesuai dengan secara heterogen ya Pak Ilham ya. Jadi setelah itu saya juga memberikan LKPD, namun respon murid sepertinya memang mereka belum paham sepenuhnya nih Pak Ilham tentang instruksi-instruksi yang ada di LKPD. Mungkin karena mereka juga belum paham nih Pak Ilham isi bacaannya seperti itu. Jadi mereka itu bolak-balik gitu Pak Ilham bertanya kepada saya, Bu ini bagaimana nih instruksinya seperti itu Pak Ilham. Kemudian saya juga merasa pembelajaran materi wacana ini Pak Ilham itu sepertinya membosankan nih Pak Ilham untuk murid seperti itu Pak Ilham. Wah, luar biasa Burhani. Jadi Burhani ini sudah bisa mengurutkan indikator-indikator yang mempengaruhi kemampuan membaca pemahaman murid. Kemudian tadi saya dengar juga Ibu mengatakan kegiatan pembelajaran itu kegiatan membaca itu membosankan ya Burhani. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwasanya kegiatan membaca itu membosankan bagi murid-murid itu? Saya pikir mungkin karena kontennya ya Pak ya. Konten bacaan itu kan Pak banyak paragraf-paragraf seperti itu Pak ya. Jadi kita tahu sendirilah minat baca kita itu seperti apa gitu. Apalagi kan karakteristik anak SD itu mereka tuh lebih suka yang banyak gambarnya Pak Ilham daripada tulisannya seperti itu. Yang saya lihat ya Pak Ilham ya seperti itu sih. Berarti yang saya tangkap nih Burhani ya, dari segi konten bacaannya ya. Iya. Kalau boleh saya urutkan kembali nih Burhani, tadi Ibu sudah menyampaikan indikator penyebab rendahnya kemampuan membaca pemahaman murid, kemudian saya boleh urutkan Burhani? Iya boleh Pak. Baik, yang pertama itu karena adanya tadi faktor lost learning ya, akibat pandemi COVID-19 lalu ya. Kemudian model dan media yang Ibu gunakan itu belum maksimal seperti itu. Kemudian konten pembelajaran yang terasa membosankan bagi murid ketika pembelajaran di kelas. Sehingga murid tidak terlalu aktif mengikuti pembelajarannya. Lalu apa nih rencana yang akan Burhani lakukan untuk mengatasi indikator-indikator permasalahan tersebut? Mungkin kalau dari indikator yang pertama tadi lost learning ya Pak ya. Saya akan berusaha nih mempersiapkan nih materi-materi esensial nih Pak Ilham. Yang esensial ini tentunya yang mereka tertinggal ya Pak Ilham untuk diajarkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka.
Kemudian saya juga akan mencari model dan media pembelajaran yang mungkin cocok dengan karakteristik mereka, Pak Ilham. Wah, bagus sekali nih Bu Rami. Jadi untuk faktor loss learning sendiri, tadi Bu Rami katakan Ibu akan mencari solusi dengan mencari materi-materi yang esensial ya. Kemudian untuk model dan media, ini Ibu akan mencari model dan media yang sesuai dengan minat dan karakteristik murid tadi ya saya dengar ya. Boleh nggak nih Bu Rami ceritakan secara lebih spesifik model dan media seperti apa nih yang akan Ibu gunakan nantinya? Bisa dari pengalaman rekan sejawat mungkin atau ada sumber referensi lain mungkin? Jadi Pak, sebelumnya nih, sebelum pertemuan ini, saya mencoba nih mencari beberapa referensi tentang model atau metode pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk materi wacana ini Pak. Dan saya menemukan ada salah satu metode yang menarik nih Pak Ilham, yaitu metode mind mapping Pak Ilham. Saya melihat keunggulan dari mind mapping itu yang pertama bisa memetakan nih Pak Ilham pemahaman murid terhadap bacaan. Kemudian mind mapping ini juga bisa dikombinasikan dengan gambar-gambar sehingga murid bisa lebih tertarik nih untuk mengikuti pembelajaran. Berarti Bu Rami sebenarnya sudah memiliki rencana ya untuk menerapkan model mind mapping ini. Lalu apakah ada hal lain yang bisa mendukung metode mind mapping ini? Mungkin supaya tidak membosankan tadi ya Pak Ilham ya, saya bisa mengkombinasikannya dengan permainan Pak Ilham, sehingga murid itu bisa lebih terpacu dan bersemangat untuk belajar. Iya, menarik nih Bu Rami, mengkombinasikan dengan permainan ya Bu Rami. Anak-anak kita suka dengan permainan. Ibu sudah ada belum permainan seperti apa idenya? Ada nih Pak, kemarin saya lihat nih Pak video di YouTube ada guru bahasa Indonesia yang menerapkan satu permainan. Nama permainannya itu permainan papan moto Pak. Iya, jadi saya lihat reaksi murid-murid yang ada di video tersebut itu sepertinya senang melaksanakan atau memainkan permainan tersebut nih Pak. Papan moto tadi ya Bu Rami ya? Iya Pak. Ini saya baru pertama kali dengar nih Bu Rami. Bisa nggak Bu Rami ceritakan seperti apa sih permainan papan moto itu? Jadi Pak, permainan papan moto itu pertama guru menyediakan nih media papan moto. Kenapa disebut papan moto? Karena di papan moto tersebut itu ada moto seperti yel-yel Pak yang bisa disebutkan oleh murid untuk memicu semangat. Kemudian guru menyediakan juga satu wacana pembelajaran yang ditayangkan nih di proyektor di depan. Kemudian guru meminta nih, kan ada tuh Pak murid yang memang membacanya itu sudah lancar gitu Pak ya, sudah bisa dapat intonasinya. Jadi akan diminta untuk membacakan di depan kelas ya. Jadi kalau misalnya murid yang lain itu mendengarkan teman yang membaca mungkin akan lebih menarik ya Pak ya. Kemudian setelah dibaca saya akan memberikan pertanyaan Pak. Nanti mereka akan menjawab atau menulis jawabannya di papan moto. Mereka akan berpacu nih siapa yang lebih cepat seperti itu. Tapi cara mereka menjawab itu mereka harus menyebutkan yel-yel mereka. Jadi murid itu bisa lebih semangat Pak. Mungkin akan riuh tapi itulah yang membuat mereka semangat belajar. Menurut saya seperti itu Pak. Ya menarik sekali Bu Rami. Sepertinya permainan papan moto ini mampu mengurangi kebosanan murid dalam kegiatan membaca ya Bu Rami. Iya Pak, itu tujuan saya sebenarnya Pak. Jadi Bu Rami, seberapa yakin Ibu dengan rencana itu tadi? Dari skala 1 sampai 10, Ibu memilih skala berapa? Sepertinya di skala 7 ya Pak, karena saya belum pernah nih Pak melaksanakan ini, mengkombinasikan ini. Jadi saya butuh persiapan yang lebih matang lagi supaya bisa menuju skala yang lebih tinggi Pak. Berarti skala 7 ya Bu Rami? Iya ya Pak. Baik Bu Rami, jadi dari rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa-siapa aja nih pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk mendukung kelancaran pembelajaran itu? Yang pertama pastinya rekan sejawat ya Pak, dalam membuat perencanaan pembelajaran dan dalam merefleksi sebelum dilaksanakan ya Pak. Kemudian yang kedua murid Pak. Sepertinya dalam membuat papan moto ini bisa saya melibatkan murid karena papan moto ini kan sederhana Pak, dari kertas karton saja gitu. Jadi murid bisa membuat sendiri dan mereka merasa terlibat nih Pak dalam pembelajaran dan mereka mungkin excited nih, ini buat apa seperti itu Pak. Jadi pihak-pihak yang akan Ibu coba libatkan itu rekan sejawat ya. Kemudian tadi saya juga mendengar murid ya Bu Rami ya. Iya, Pak. Bagus sekali nih Bu Rami, Ibu mencoba melibatkan murid dalam membuat media pembelajaran ya. Biar lebih aktif mereka ya. Iya Pak. Jadi kapan nih Bu Rami? Bu Rami akan melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah besok saya akan langsung membuat perencanaan pembelajaran ya Pak, kemudian mempersiapkan medianya bersama murid, dan insya Allah minggu depan saya sudah bisa melaksanakan pembelajaran dengan metode mind mapping dan kombinasi permainan papan moto ini di jam pelajaran bahasa Indonesia. Luar biasa Bu Rami, jadi Ibu sudah menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi di awal. Kemudian Bu Rami juga sudah mampu nih mengurutkan langkah-langkah serta sudah berkomitmen tadi ya untuk melaksanakan solusi dari
permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, jadi dari sesi ini Bu Rahmi, apa nih kesimpulan yang bisa Bu Rahmi ambil? Lalu apa sih perasaan Bu Rahmi hari ini? Yang pertama perasaan dulu ya Pak ya. Iya. Saya senang nih Pak melakukan kegiatan ini karena dari kegiatan ini saya bisa merencanakan secara sistematis nih apa yang akan saya lakukan untuk permasalahan saya. Kemudian saya juga bisa menemukan tadi rencana saya yang pertama metode mind mapping dikombinasikan dengan permainan papan foto Pak. Jadi saya merasa lega juga Pak. Jadi saya berterima kasih nih kepada Bapak karena sudah membantu saya hari ini. Iya, sama-sama Bu Rahmi. Sebenarnya saya juga merasa senang nih Bu Rahmi bisa membantu Bu Rahmi dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Rahmi hadapi. Boleh nanti Bu Rahmi diceritakan kepada saya bisa mendengarkan pengalaman Ibu setelah melakukan solusi-solusi tadi. Insya Allah Pak, saya nanti akan menceritakan nih hasil dari penerapan rencana aksi saya tadi Pak. Iya Bu Rahmi, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Baik Pak, kalau begitu saya izin dulu ya Pak ya. Baik, Bu Rahmi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Nisa. Oke, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan proses coaching tadi dengan lancar. Semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Ya, ya. alhamdulillah Bu Nisa. Baik, sekarang saatnya kita melakukan percakapan pasca observasi di mana saya akan menanyakan kepada Bapak tentang beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke, yang pertama, bagaimana Bapak merefleksikan diri mengenai proses coaching yang Bapak laksanakan tadi? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang saya jelaskan tadi di awal? Menurut saya ya Bu Nisa sudah sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh coach Bu Nisa. Oke, baik. Apa yang mendasari Bapak? Apa yang mendasari refleksi yang Bapak lakukan tadi? Karena saya telah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, kemudian saya juga mendengarkan dengan rasa Mas. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Pak? Boleh, sangat boleh Mas. Oke. Yang saya amati tadi, pada saat identifikasi masalah, Bapak telah melakukan percakapan atau menggali informasi kepada coach yang sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal tersebut, Pak? Tentunya saya merasa sangat senang ya Bu Nisa karena telah melakukan coaching sesuai dengan standar yang telah Bu Nisa sampaikan di awal tadi. Oke. Namun demikian kan Pak, saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi Pak. Nah, misalnya Bapak bisa menanyakan tantangan dalam proses pembelajaran yang akan dihadapi atau dilaksanakan oleh si coach tersebut tadi Pak. Iya benar. Saya lupa Bu Nisa. Terima kasih Bu Nisa atas masukannya. Nanti akan saya terapkan ke depannya. Oke. Nah, dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak ini? Yang sudah terbayang ya Bu Nisa, tentunya saya akan mencari berbagai referensi lain tentang bagaimana sih cara menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat membantu coach dalam menemukan solusi serta menggali potensi dari dirinya sendiri Bu Nisa. Wah, luar biasa Pak ya. Nah, dari hasil pengamatan tersebut saya sudah mencatat dalam form supervisi akademik. Nah, apa yang Bapak dapat pelajari dari proses ini? Saya merasa lebih terbuka ya Bu Nisa dalam menerima masukan dari orang lain. Seperti itu mungkin Bu Nisa. Baik Pak, mungkin cukup sekian percakapan pasca observasi kita. Terima kasih Pak telah melakukan wawancara hari ini. Assalamualaikum Pak Ilham. Baik, terima kasih Bu Nisa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahmi. Baik, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, hari ini Bu Nisa akan melakukan proses coaching sebagai coach ya Bu Nisa ya. Iya. Dan di sini saya izin untuk menjadi supervisor yang akan mengobservasi kegiatan coaching hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk observasi. Yang pertama itu yang akan diobservasi bagaimana Ibu nanti bisa menggunakan alur Tirta dengan secara baik dan dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat coaching, kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi memberdayakan coaching agar bisa menumbuhkan proses kreatif yang ada pada coaching. Kemudian yang terakhir akan mengobservasi apakah coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Rahmi, baik saya langsung menanyakan pertanyaan saya Bu ya. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Rahmi. Jadi Ibu ingin mengembangkan kemampuan
melakukan identifikasi masalah dan mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu apa alasannya? Agar dapat memunculkan proses kreatif tadi dari coaching sehingga menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berani. Lalu bagaimana nih persiapan Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya optimis dapat menemukan atau membantu rekan saya untuk menyelesaikan masalahnya. Baik, ini bagus sekali ya. Yang terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Harapan saya untuk mengetahui tujuan percakapan, mengembangkan kompetensi coaching dan dapat mendapatkan umpan balik dari pengamatan. Dari segi pengamat ya Bu ya? Iya. Baik Bu, terima kasih atas percakapan pasca observasi ini ya. Semoga kegiatan coaching yang Ibu laksanakan akan berjalan lancar. Baik Bu Rahmi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nisa, Bu Rahmi. Waalaikumsalam Pak Ilham. Silakan duduk Pak. Oh iya, terima kasih Bu Nisa. Ini ya Bu Nisa. Iya Pak. Pak Ilham, seperti janji kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan coaching. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Rahmi yang akan memantau atau mengamati proses coaching kita pada hari ini. Iya nih Pak Ilham, hari ini saya izin untuk mengobservasi kegiatan coaching. Baik, langsung saja Bu Nisa dimulai. Baik Bu Rahmi, terima kasih. Nah Pak Ilham, langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu Nisa, keadaan saya sehat. Bu Nisa apa kabar? Alhamdulillah juga sehat Pak. Baiklah, permasalahan apa yang ingin Pak Ilham ceritakan atau bicarakan kepada saya? Begini Bu Nisa, jadi saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi Pak Ilham mengalami kendala dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Kendala seperti apa yang Bapak hadapi? Jadi ketika mencoba menerapkan pembelajaran berbasis kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu saya kan memberikan soal HOTS Bu Nisa pada materi usaha dan energi. Tapi saya temukan kebanyakan murid saya itu nilainya di bawah KKTP. Jadi kendala Pak Ilham yang hadapi dalam pembelajaran berbasis HOTS ya Pak ya. Kemampuan murid yang menyelesaikan soal HOTS di bawah KTP. Menurut Bapak, pembelajaran berbasis HOTS seperti apa ya Pak? Menurut saya Bu Nisa, pembelajaran HOTS itu merupakan pembelajaran yang telah mengakomodir kemampuan metakognitif murid. Jadi pemahaman murid itu sudah berada pada level C3 sampai C6 atau murid-murid sudah bisa menganalisis maupun mengevaluasi materi pembelajaran yang saya berikan. Baik Pak Ilham, jadi menurut Bapak pembelajaran HOTS itu adalah ketika murid sudah mampu menganalisis bagaimana mengevaluasi materi yang Bapak berikan di kelas. Kalau begitu, boleh tahu Pak Ilham sebelum memberikan soal HOTS tersebut, pembelajaran seperti apa yang Bapak terapkan di kelas pada materi usaha dan energi tersebut? Benar sekali Bu Nisa. Jadi model pembelajaran yang saya terapkan sebelum memberikan soal HOTS itu berupa model cooperative learning, di mana murid-murid saya bagi ke dalam beberapa kelompok kecil dengan kegiatannya diskusi dan praktikum. Nah, lalu di akhir sesi pembelajaran, murid dalam kelompoknya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Dan untuk mengkonfirmasi pemahaman mereka terkait materi yang saya ajarkan, itu saya memberikan 5 butir soal dengan kategori C3 atau menganalisis. Namun dari hasil soal yang saya berikan itu ternyata masih sangat banyak murid yang nilainya di bawah KKTP yang telah saya susun. Baik, setelah Bapak menerapkan proses pembelajaran kooperatif, bagaimana respon murid-murid terhadap pembelajaran tersebut yang Bapak berikan? Apakah mereka bersemangat dan aktif? Atau apakah mereka terlihat bingung dan pasif dalam proses pembelajaran, Pak? Jadi dalam pengamatan saya, Bu Nisa ya, terlihat kebanyakan murid itu bingung dan tidak aktif dalam sesi diskusi. Ini terlihat dari hanya beberapa murid saja yang aktif, sedangkan murid-murid lainnya itu terlihat diam dan hanya mendengarkan percakapan dari temannya. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi murid Bapak terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran di kegiatan diskusi. Dalam menghadapi hal tersebut, situasi tersebut, apa yang Bapak lakukan? Yang saya lakukan Bu Nisa dalam kegiatan diskusi tersebut, saya mencoba membimbing murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tujuannya itu agar murid
mau berbicara, mereka mau menyampaikan pendapatnya, dan tujuan akhirnya murid ini aktif dalam diskusi. Wah, berarti Bapak sudah melakukan satu langkah yang baik dalam memberikan pertanyaan pemantik ya Pak ya. Lalu sebelumnya, apakah Bapak pernah memiliki pengalaman atau rekan sejawat Bapak yang memiliki pengalaman tentang rancangan pembelajaran berbasis HOTS tersebut Pak? Sebenarnya saya baru kali ini bisa menerapkan model pembelajaran berbasis HOTS di kelas. Tapi saya juga sudah mencari nih berbagai referensi tentang model-model pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran HOTS ini bisa. Jadi dari referensi yang saya baca itu ada banyak ternyata. Ada model pembelajaran problem based learning, ada project based learning, ada inquiry dan lainnya. Wah, berarti Bapak baru kali ini ya menerapkan pembelajaran berbasis HOTS di kelas. Dari penjelasan Bapak tadi, saya mendengar bahwa Bapak menyebut beberapa model pembelajaran. Apakah dari banyak model tersebut ada model pembelajaran yang Bapak optimalkan di kelas yang Bapak ajarkan saat ini? Jadi menurut saya ya bisa, dari model-model yang saya sebutkan tadi, yang paling cocok saya terapkan di kelas saya itu sepertinya model pembelajaran problem based learning atau PBL bisa. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi murid, kita sebagai guru bisa memberikan permasalahan yang tujuannya memicu murid berpikir kritis. Berarti Bapak lebih cenderung untuk menerapkan model pembelajaran PBL ya Pak? Benar Bu Nisa, selain itu sarana dan prasarana di sekolah saya juga cukup mendukung untuk saya menerapkan PBL di kelas nanti. Berarti Pak Ilham sekarang ini sudah cukup yakin untuk menerapkan model pembelajaran PBL di kelas ya? Kalau begitu, seperti apa strategi Bapak dalam pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nantinya? Jadi saya ada kepikiran nih Bu Nisa, saya ada rencana untuk membuat konten pembelajaran yang kontekstual. Artinya permasalahan-permasalahan yang akan saya berikan kepada murid itu sering mereka hadapi di kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran kontekstual seperti apa yang Bapak coba terapkan? Bisa Bapak jelaskan atau berikan contohnya? Ada banyak sebenarnya Bu Nisa, tapi salah satunya yang ingin saya coba masukkan ke dalam konten pembelajaran ini terkait dengan penggunaan energi sehari-hari oleh murid. Jadi apakah energi yang mereka gunakan sehari-hari itu bisa mereka perbaharui atau tidak? Wah, berarti Pak Ilham sudah memiliki rencana untuk menerapkan pembelajaran berbasis HOTS ke depannya ya Pak ya. Lalu, apakah ada solusi lain dari Pak Ilham selain menerapkan model pembelajaran PBL tersebut? Ada Bu Nisa, jadi menurut saya Bu Nisa, selain kita bisa menerapkan model PBL, itu solusi lain yang bisa saya terapkan dengan menggunakan media yang interaktif. Karena dengan menggunakan media yang interaktif, kita bisa membuat siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi Bapak juga berencana untuk menerapkan model pembelajaran interaktif di kelas dalam mengajar ya Pak ya? Jadi seperti apa media yang akan Bapak gunakan? Boleh Bapak jelaskan? Benar Bu Nisa. Jadi salah satu media interaktif yang bisa saya gunakan itu laboratorium virtual atau laboratoriumnya ya Bu Nisa. Jadi salah satu laboratorium yang bisa saya gunakan itu PET simulation. Kenapa PET simulation? Karena dengan PET simulation ini murid-murid bisa melakukan simulasi terkait fenomena-fenomena fisika yang tidak dapat diamati secara kasat mata. Wah, bagus sekali Pak Ilham. Jadi selain mencoba menerapkan model pembelajaran PBL, Bapak juga menemukan solusi lain berupa penggunaan media interaktif PET simulation. Dari solusi-solusi tersebut, mana yang mungkin dan mudah untuk Bapak terapkan segera di kelas Pak? Yang pastinya menggunakan model pembelajaran based learning ya bisa. Kenapa? Karena ini yang pertama tidak membutuhkan banyak dukungan dari sarana. Kemudian ini bisa langsung saya terapkan nantinya di kelas. Baik Pak Ilham. Jadi Bapak memilih untuk lebih dulu mendahulukan menerapkan model PBL ya. Lalu dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Bapak untuk menerapkan rencana pembelajaran tersebut untuk membuat siswa memiliki keterampilan berpikir HOTS Pak? Misalnya kayak 1 mulai dari tidak yakin sampai 10 itu sangat yakin. Menurut saya ada di level 7 ya Bu Nisa, karena ini merupakan kali pertama saya akan mencoba pembelajaran berbasis masalah atau PBL di kelas. Berarti sekarang Bapak memposisikan diri Bapak itu di posisi 7 ya Pak ya? Nah, Lalu apakah ada hal pendukung lainnya yang bisa meningkatkan keyakinan Bapak untuk berada posisi lebih sekarang ini? mungkin sebelum saya mencoba menerapkan PBL di kelas Bu Nisa, saya bisa mencari
banyak lagi referensi sehingga ketika saya menerapkannya di kelas itu saya lebih mantap Bu Nisa. Baik, terima kasih Pak. Jadi dari rencana yang sudah Bapak jelaskan tadi, siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran pembelajaran Bapak? Jadi saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Nisa. Kenapa? Karena mereka pasti bisa membantu saya dalam merancang rencana pembelajaran tentang model PBL ini ya. Kemudian saya juga akan mencoba meminta bantuan dari pihak sarana, karena ketika kita mencoba menerapkan PBL pastinya kita membutuhkan banyak dukungan ya, mulai dari laboratorium dan sebagainya. Jadi kapan rencananya Bapak akan melaksanakan rencana pembelajaran ini? Minggu depan Bu Nisa, besok saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk minta bantuan mereka. Kemudian minggu depan insya Allah saya akan menerapkan model PBL ini di kelas. Wah, luar biasa Pak Ilham. Bapak sudah menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang Bapak sedang alami saat ini. Kemudian Bapak juga sudah mengetahui langkah-langkah dan komitmen apa yang untuk segera dilakukan untuk melaksanakan solusi Bapak dalam menerapkan pembelajaran tersebut. Nah, jadi dari sesi hari ini apa kesimpulan yang bisa Bapak ambil? Baik Bu Nisa, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nisa dan Ibu Rani karena meluangkan waktunya pada sesi coaching kita hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil pada sesi coaching kali ini, yang pertama, saya bisa menerapkan model PBL pada masalah yang saya hadapi. Untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan host murid saya. Kemudian saya juga bisa menggunakan media interaktif seperti pet simulation. Baik Pak, sama-sama. Saya juga merasa senang telah membantu Bapak menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami. Bolehlah nanti kalau misalnya saya mendengar pengalaman Bapak setelah menerapkan model pembelajaran tersebut. Insya Allah Bu Nisa, nanti saya akan berbagi pengalaman sekaligus meminta refleksi nih dari Bu Nisa. Iya Pak Ilham, sama-sama dengan senang hati. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Nisa. Saya izin ya Bu Nisa, Bu Rani. Terima kasih hari ini. Terima kasih Pak Ilham. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rani. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Ilham. Benar Bu Rani. Nah, sekarang saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi kepada Bu Nisa. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sesi yang sudah Ibu lakukan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu. Baik Bu Rani. Bagaimana Ibu merefleksikan diri mengenai proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dijelaskan di awal tadi Bu? Menurut saya sudah sesuai dengan proses kompetensi yang harus dimiliki oleh coach Bu Rani. Baik. Apa yang mendasari refleksi yang Ibu lakukan tadi? Karena saya telah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan juga menggunakan rasa Bu Rani. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu Rani. Saya mengamati tadi pada saat identifikasi masalah, Ibu melakukan percakapan atau menggali informasi kepada coach sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana nih Ibu mendengar pernyataan saya tadi? Saya merasa senang ya Bu Rani mendengarnya karena telah melakukan coaching sesuai dengan standar yang baik ya Bu ya, standar yang telah dirujuk gitu. Nah baik Bu Nisa, namun ini ada beberapa hal saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan nih Bu. Misalnya Ibu bisa menanyakan tantangan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan coach, atau Ibu bisa menggali lebih dalam tentang tantangan-tantangan tersebut. Oh ya benar Bu Rani, saya lupa untuk menanyakan tantangan tadi kepada coach saya tentang hal tersebut. Terima kasih Bu Rani masukannya. Ya sama-sama Bu. Dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi nih performa di area ini? Yang sudah terbayang dalam pikiran saya itu saya mencari berbagai referensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Rahmi, agar saya dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, berarti Ibu sudah menemukan ya, sudah terbayang ya. Sekarang dari hasil pengamatan tersebut nih sudah saya catat dalam form supervisi akademik. Dan pertanyaan terakhir, apa yang Ibu dapat dari keseluruhan proses ini? Baik Bu Rahmi, saya dalam percakapan ini saya menjadi merasa lebih terbuka dalam menerima masukan dan saran dari orang lain. Terima kasih Bu Rahmi. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Berarti sekian ya percakapan observasi kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Pak Ilham. Bu Rani, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ilham apa kabar? Alhamdulillah sehat.
Bu Rahmi, seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu, hari ini Bu Rahmi akan melaksanakan proses coaching di mana Bu Rahmi berperan sebagai coach. Nah, izin Bu Rahmi, di sini saya akan mengobservasi kegiatan coaching kita. Peran saya di sini sebagai supervisor. Nah, sebelum kita memulai proses coaching, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik yang akan saya mulai. Yang pertama itu kemampuan yang kita Bu Rahmi, apakah bermampu untuk menggunakan bobot, kemudian mendengar aktif dan memberdayakan coaching. Bagaimana cara Bu Rahmi untuk menggali proses kreatif coaching atau proses coaching. Kemudian apakah alur cerita yang Bu Rahmi gunakan nanti itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu keterbukaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Rahmi, saya akan langsung saja bertanya ya Bu Rahmi. Bu Rahmi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana saya bisa melakukan bobot agar coachingnya nanti tuh bisa mengeluarkan solusi yang kreatif untuk permasalahan. Jadi apa alasannya Bu? Alasannya ya ingin memunculkan proses kreatif tadi Pak dari coaching agar menemukan solusi dari permasalahan. Bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Dari sisi mendengarkan aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana persiapan Bu Rahmi sendiri nih terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot yang mungkin akan saya dihubungkan dengan kata-kata kunci yang dikeluarkan oleh coaching nanti. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya dapat mengetahui tujuan percakapan, mengembangkan kompetensi coaching dan mendapatkan umpan balik dari pengamat. Oke, baik Bu Rahmi, saya lihat Bu Rahmi sudah siap ya. Jadi kita mulai saja ya Bu Rahmi proses coaching kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Apa kabar nih Nisa? Alhamdulillah sehat. Bu Rahmi apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi ini seperti janji kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Tapi di sini saya sebagai coach tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Yohan sebagai supervisor hari ini akan mengobservasi kegiatan coaching kita. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak. Izin ya Bu Nisa, hari ini saya akan mengobservasi kegiatan coaching kita. Bisa sampai dulu. Baik, saya akan mulai ya Bu Nisa. Sebelumnya terima kasih nih Bu Nisa udah hadir hari ini untuk melakukan sesi coaching. Saya langsung ya Bu Nisa ya. Permasalahan apa nih Ibu Nisa ingin bicarakan dengan saya? Begini Bu Rahmi ya. Saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas Bu Rahmi. Berarti Bu Nisa sedang mengalami kendala pembelajaran ya Bu Nisa ya? Kendala seperti apa nih Bu Nisa? Gini Bu Rahmi, saya menemukan permasalahan ternyata di kelas saya. Murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran kimia pada materi sistem periode unsur Bu Rahmi. Berarti kendala yang Bu Nisa hadapi kurang aktifnya murid dalam pembelajaran khususnya pada materi sistem periodik unsur ya Bu Nisa ya? Iya benar. Jadi menurut Bu Nisa, faktor apa yang mempengaruhi keaktifan murid tersebut? Memang ya Bu Rahmi, pada sistem periodik unsur ini banyak teori yang dipelajari sehingga anak-anak merasa bosan pada pembelajaran tersebut. Berarti itu dari segi materi ya Bu Nisa ya? Selain dari materi, ada tidak faktor lain yang bisa Ibu Nisa temukan terkait dengan ketidakaktifan murid tersebut? Ada Bu Rahmi. Nah, di kelas tersebut saya masuk pada jam 7.08 pada jam siang ya, sehingga anak-anak merasa bosan dan tidak fokus dalam pembelajaran. Mereka mungkin kelelahan, mengantuk, sehingga mereka tidak fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan gitu. Oh seperti itu ya Bu Nisa ya. Lalu bagaimana dengan proses pembelajaran yang Bu Nisa laksanakan terkait dengan murid yang kelelahan, bosan, mengantuk tadi? Nah, karena saya masuk pada jam terakhir ya Bu, saya kesulitan membuat murid itu untuk fokus. Jadi saya berusaha membuat mereka fokus lagi dengan melakukan ice breaking pada awal pembelajaran. Wah itu sudah merupakan langkah yang tepat sebenarnya untuk menumbuhkan kembali fokus murid ya Bu. Namun saya sedikit penasaran nih mengenai fokus murid yang Ibu katakan tadi. Jadi pada saat pembelajaran yang Ibu laksanakan, apa yang murid lakukan saat mereka tidak fokus? Yang murid lakukan mereka tidak fokus pada pembelajaran, mereka sibuk dengan bermain handphone. Karena di sekolah saya itu
dibenarkan untuk membawa handphone ke sekolah, tapi untuk dalam proses pembelajaran kurang. Sehingga mereka waktu saya menjelaskan materi, mereka kurang aktif dan tidak fokus pada apa yang saya jelaskan. Baik Bu Nisa, sebelumnya tadi Bu Nisa mengatakan di materi SPU itu kebanyakan membahas teori ya Bu ya. Kalau boleh tahu mengenai langkah-langkah pembelajaran atau dari segi aktivitas murid apa yang sudah Ibu terapkan pada saat pembelajaran tersebut? Saya menggunakan model pembelajaran kooperatif ya Bu, dengan membagi murid ke dalam beberapa kelompok secara heterogen. Nah, kemudian saya menyiapkan LKPD dan yang akan dikerjakan oleh setiap kelompok yang saya berikan. Jadi anak-anak berdiskusi dalam kelompok tersebut dan mengumpulkan tugas sesuai dengan kemampuan mereka atau keinginan mereka. Namun saya menemukan bahwa hanya beberapa anak yang mengerjakannya, yang lain tidak gitu. Mereka sudah mereka sendiri gitu. Berarti ketika Ibu melihat ada murid yang kurang aktif dalam diskusi kelompok, dari situasi tersebut apa yang telah Ibu Nisa lakukan? Apalagi tadi Ibu katakan mereka lebih asik bermain HP daripada mendengarkan penjelasan Ibu. Dan dalam pengerjaan LKPD juga kurang aktif. Yang saya lakukan yaitu saya melakukan diskusi tersebut. Saya mencoba membimbing murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka mau berbicara dan menyampaikan pendapat dan berdiskusi dengan teman-temannya, Bu Rami. Berarti itu sudah merupakan suatu langkah yang baik dengan memberikan pertanyaan pemantik. Lalu mengenai penggunaan HP di kelas nih Bu, apakah ada strategi khusus dari Ibu untuk supaya penggunaan HP itu lebih efektif untuk pembelajaran? Sepertinya saya akan membuat LKPD itu dalam bentuk live ya Bu Rami, kemudian saya share di grup WhatsApp kelas, sehingga penggunaan handphone tersebut bermanfaat dalam proses pembelajaran, di mana anak-anak dapat mengakses LKPD tersebut di handphone mereka masing-masing gitu. Jadi bagus tuh Bu Nisa. Untuk selanjutnya nih, mengenai strategi pembelajaran apa nih yang Bu Nisa pernah miliki atau pengalaman dari rekan sejawat tentang strategi atau rencana pembelajaran yang mampu membuat keaktifan murid meningkat di materi asisten pendidikan ini. Nah, saya juga pernah menerapkan model pembelajaran mnemonik pada tahun ajaran yang lalu ya Bu Rami. Dan saya melihat respon siswa tersebut aktif sekaligus bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada materi SPU tersebut. Nah, di mana pada pembelajaran tersebut saya memberikan teknik untuk menghafal untuk sistem itu banyak itu dengan mengasosiasikan terhadap hal-hal yang mereka ingat oleh murid, sehingga mereka lebih mudah mengingat dan memahami unsur-unsur yang ada pada sistem logik tersebut. Jadi sebenarnya Bu Nisa ini sudah pernah ya menerapkan satu teknik yang dapat mengaktifkan murid dan yang ada pada materi SPU. Lalu apakah Bu Nisa ada rencana untuk kembali menerapkan teknik mnemonik tersebut? Sebenarnya saya ada rencana ya Bu, menerapkan kembali teknik mnemonik, tapi karena sudah sering saya gunakan, saya ingin membuat ide baru ya, supaya bisa dimaksimalkan keaktifan murid tersebut. Berarti Bu Nisa ingin kembali menerapkan metode mnemonik ya Bu Nisa ya. Namun Bu Nisa masih membutuhkan ide lain seperti itu ya Bu Nisa. Benar. Kalau boleh Ibu ceritakan ide lain itu dari segi apa nih? Saya mungkin bisa menerapkan model pembelajaran mnemonik dan dengan dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi produk ya Bu. Di mana jadi saya bisa membuat rancangan pembelajaran dengan berdiferensiasi produk itu, mereka bisa membuat hasil LKPD mereka sesuai dengan keinginan mereka, seperti podcast, lagu, video, table dan sebagainya gitu. Bagus sekali tuh Bu Nisa. Jadi Bu Nisa sudah menemukan rencana sekaligus gambaran langkah-langkah untuk melaksanakan pembelajaran Bu Nisa nih. Kemudian bisa Ibu jabarkan lebih detail lagi diferensiasi produk seperti apa yang terkait dengan yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian bagaimana Ibu mempersiapkan ketersediaan media, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, saya pikir saya bisa memetakan gaya belajar siswa dulu. Saya bisa memetakan gaya belajar siswa, kemudian saya mengelompokkan siswa saya berdasarkan gaya belajarnya. Nah, kemudian saya akan memastikan produk apa yang mereka gunakan sehingga saya bisa membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh siswa saya. Misalnya, jika mereka
bisa menyediakan HP, handset, mikrofon dan sebagainya. Jika mereka ingin menampilkan lagu, kita bisa menyediakan sarana prasarannya, gitar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mereka juga ingin membuat sebuah video dari handphone tersebut, mereka bisa kita bimbing untuk membuat video dari Canva gitu Bu Yani. Wah, ini bagus sekali tuh Bu Nisa. Jadi tuh murid diberi kesempatan untuk berkreativitas sesuai dengan minatnya ya Bu Nisa ya. Benar Bu Rahmi. Jadi saya lanjut nih. Menurut Ibu, apa tantangan yang bisa saja Ibu temui dalam pelaksanaan rencana yang Ibu sudah rencanakan tadi? Nah, itulah tantangannya. Tantangan yang paling saya alami itu nanti masalah waktu ya Bu Rahmi. Karena di jam pembelajaran kimia itu dalam satu minggu hanya 2 jam pelajaran. Sehingga dalam rancangan pembelajaran tersebut tidak cukup waktu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk tersebut Bu Rahmi. Berarti tantangannya itu di waktu ya Bu ya, karena cuma 2 jam pembelajaran. Lalu untuk mengatasi tantangan itu, apa solusi yang bisa Ibu munculkan? Salah satu solusi yang bisa saya lakukan yaitu saya membuat pada pertemuan awal saya bisa membuat perencanaan produknya terlebih dahulu, sehingga murid merancang produk apa yang mereka ingin tampilkan. Nah, selanjutnya mereka bisa melanjutkan hasil kerjanya di luar jam sekolah dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, selain itu di saat jam pembelajaran minggu depannya saya bisa menyuruh anak-anak untuk mempresentasikan hasil yang mereka lakukan saat pengerjaan kelompok di luar sekolah. Wah, luar biasa sekali Bu Nisa. Bu Nisa bahkan sudah bisa mempersiapkan diri untuk tantangan yang bisa saja muncul dalam proses perencanaan dan pembelajaran yang Bu Nisa rencanakan tadi. Selanjutnya, seberapa yakin nih Bu Nisa dengan rencana ini? Kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10, Ibu memilih di angka berapa? Kalau diskalakan mungkin saya bisa mencapai 8 ya Bu Rahmi, karena di awal pembelajaran saya sudah membuat anak-anak itu merencanakan produk apa yang dihasilkan, sehingga saya bisa menilai atau menunjukkan atau mengetahui siswa itu melakukan produk apa yang dihasilkan. Dalam pembelajaran selanjutnya kami bisa langsung mempresentasikan hasil produk yang mereka buat gitu. Baik Bu Nisa, jadi rencana yang sudah Ibu jelaskan tadi itu siapa saja nih pihak-pihak yang dilibatkan untuk mendukung kelancaran pembelajaran Ibu? Pihak yang terlibat yaitu murid sendiri, udah gitu rekan sejawat, wakil sarana karena mereka yang memiliki sarana prasarana sekolah, kemudian juga kepala sekolah ya Bu Rahmi. Oh, berarti Ibu akan melibatkan rekan sejawat, kemudian wakil sarana, kepala sekolah, dan murid ya Bu? Iya benar. Bagus sekali ya Bu, Ibu membuat murid itu aktif dalam persiapan pembelajaran mereka. Jadi kapan nih Bu Nisa akan melaksanakan rencana ini? Insya Allah besok ya saya akan mulai membuat perencanaan pembelajarannya dan saya akan coba terapkan dalam minggu depan ya Bu Rahmi. Luar biasa, berarti langsung besok ya Bu ya? Insya Ibu Allah. sudah menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang sedang Ibu alami, kemudian Ibu juga sudah mengetahui langkah-langkah dan komitmen untuk segera melaksanakan solusi yang Ibu miliki. Jadi dari sesi hari ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil, lalu bagaimana perasaan Ibu? Pertama, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu saya merasa sangat senang karena bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Bu Rahmi kepada Ibu karena Ibu telah meluangkan waktu pada kegiatan diskusi kali ini. Sangat banyak insight yang saya peroleh berupa saya dapat menerapkan metode mnemonic dan pembelajaran berdiferensiasi produk ya yang bisa saya terapkan dalam meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Ya, sama-sama Bu Nisa. Saya juga senang nih bisa menemani Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Bolehlah nanti saya mendengar pengalaman Ibu nih setelah menerapkan solusi-solusi tersebut. Baik Bu, insya Allah nanti saya akan berbagi pengalaman sekaligus merefleksikan pembelajaran saya kepada Ibu. Ya Bu Nisa, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Baiklah Bu Rahmi, Pak Ilham, kalau begitu saya izin permisi dulu. Sekali lagi terima kasih ya Bu Rahmi atas bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rahmi, Pak Ilham. Waalaikumsalam Bu Nisa. Terima kasih kembali Bu Nisa. Bu Rami, alhamdulillah ya tadi kita sudah merasakan kegiatan coaching. Bagaimana nih perasaan Bu Rami? Alhamdulillah Pak Ilham, saya merasa senang bisa melaksanakan praktik coaching dengan rekan sejawat.
saya juga bisa melatih kemampuan saya dalam melaksanakan coaching nih Pak Ilham. Baik Bu Rahmi. Nah selanjutnya saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Bu Rahmi. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rahmi. Gimana Bu Rahmi? Siap? Insya Allah siap. Saya mulai ya Bu Rahmi. Nah, bagaimana Ibu Rahmi merefleksikan diri mengenai proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi? Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang saya jelaskan di awal tadi? Menurut saya sepertinya sudah sesuai ya Pak dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach. Jadi menurut Ibu sesuai ya Bu? Hmm. Apa yang mendasari refleksi yang Ibu lakukan? Karena saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta dan saya sudah menggunakan rasa seperti itu. Berarti sudah sesuai ya Bu Rahmi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Pak, silakan. Jadi saya mengamati tadi pada saat identifikasi masalah, Ibu telah melakukan percakapan atau menggali informasi kepada coach sesuai dengan standar yang telah kita rujuk di awal. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar pernyataannya? Saya merasa senang ya Pak karena telah melakukan coaching sesuai dengan standar yang dirujuk seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Iya, Bu Rani. Nah, namun demikian Bu Rani, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan lagi, seperti Ibu bisa lebih menggali lagi nih terkait potensi si coachingnya. Iya Pak, saya usahakan nanti saya akan lebih banyak berlatih dan mencari referensi bagaimana supaya bisa lebih mengembangkan lagi atau bertanya lebih dalam lagi tentang solusi-solusi yang bisa dikembangkan oleh coaching. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut? Yang saya bayangkan mungkin lebih ke bagaimana cara saya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga saya dapat membantu coach dalam menemukan solusi sekaligus menggali potensi yang ada dalam diri coach. Baik Bu Rani, hasil pengamatan tersebut sudah saya catat ya Bu Rani pada forum supervisi akademik. Apa yang Anda dapati dari proses ini? Yang saya dapati yang pertama saya menjadi lebih memiliki pengalaman dalam hal coaching ya Pak. Kemudian saya bisa lebih terbuka dalam menerima masukan dari orang lain. Baik Bu Rani, terima kasih Bu Rani atas waktunya. Sama-sama Pak.